akhirnya setelah nunggu agak sabar muncul juga detail dari semua form baru yang bakal muncul di movie-nya Gajar nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Plaza Desa 412. Ribet aja aku ngomongnya. Akhirnya ternyata gak sia-sia juga ya, agak nunggu sedikit gitu loh. Dan di sini akhirnya aku baru dapat di IG nih, kalau ada yang akhirnya nge-share soal soal detail lebih lanjut dari dua form baru dan juga satu rider baru yang bakal muncul di kamera Gajar dan future debut nanti sama movie-nya Gajar. Dan langsung aja aku bahas yang pertama ya, yaitu soal ini karena memang gambarnya sudah high definition, sudah HD ya, aku langsung bahas di sini biar sekalian gitu. Dan di sini aku langsung mulai aja. Dan di sini langsung aku mulai pertama dari kamera dan Miracle Gajar dulu ya. Yang notabene kan kemarin juga kurang jelas ya, karena memang cuma nggak full body. Di sini akhirnya muncul full body dari kamera dari Miracle Gajar. Dan di sini sih kalau dari first impression itu tetap sama ya, ini keren. Dan juga punya sisi unik sendiri karena kan memang ada sedikit kayak ada campuran dari Super Gajar, terus Gajar Steam Hopper, dan juga dari si Platina Gajar. Dan di sini lebih detail lagi. Dan menurutku yang unik dari segi helmet ya, ternyata helmetnya nggak beda jauh sama Gajar Steam Hopper loh, tapi ada sedikit beberapa detail tambahan yang bikin dia itu jadi lebih nice di sini. Dan lagi juga bagian apa lagi nih, bagian kakinya sih yang udah lihat. Jadi kayak bagian kakinya ini kayak bener-bener armornya kayak gede banget loh. Aku juga baru inget pas aku lihat coba ini perbandingan ini sama yang di trailer yang kemarin baru rilis ya. Jadi kayak bisa dibilang bagian kakinya kayak gede banget loh, kayak padet banget, kayak ada volumenya banget di bagian armor pergelangan kakinya. Dan kalau dilihat sedikit itu bagian sampingnya itu kayak ada semacam daerah cerobong asap gitu ya. Jadi ya ini memang benar-benar menegaskan ya ini tema Gigan Lanternnya di sini gitu. Jadi kayak mungkin ya memang ada kemungkinan kalau form ini memang benar-benar mengandalkan ya seperti halnya Steam Hopper pada umumnya, itu ya memang benar-benar mengandalkan kecepatan. Apalagi juga mungkin si Gajar Steam Hopper ini bisa ngeboost pakai cerobong asap yang ada di kakinya. Kalau aku lihat sih seperti itu ya kemungkinannya ya. Tapi ya kalau dari segi tampilan juga nggak ada perubahan dari pendapatku kemarin. Tetap keren di sini. Ya meskipun kalau dari segi bahannya kayak agak jomplang ya. Warna dari formnya sama bahannya agak jomplang sih, karena kan bahannya kan warnanya lebih orange kan, dan juga ada tambahan sini jikon yang warnanya birunya lebih terang. Di sini malah kayak ini di formnya saja warnanya biru muda, emas sama putih, jadi kayak agak sedikit jomplang sih. Tapi ya overall keren, masih tetap keren aja ya. Cuma perbedaan warnanya wajar, ada juga kan yang juga kan pasti banyak kan rider yang notabene warna belt sama warna formnya bertolak belakang. Jadi di sini nggak ada masalah. Kalau saya juga desain formnya tetap keren nih menurutku si kamera dan Miracle Gajar nih. Dan langsung aku lanjut aja ke bagian kedua, yaitu soal si kamera Dorado dulu ya. Ini highlightnya namanya udah aku simpen sih, yaitu pertama dan juga iya, dan selanjutnya ini adalah kamera Dorado. Di sini mulai kelihatan jelas di sini gimana tampilannya dari si kamera Dorado. Dan ternyata di sini dia punya senjata sendiri loh. Jadi senjatanya kayak bentuknya kayak sabit gitu ya, semacam sabitnya gede banget ya senjatanya si kamera Dorado ini. Dan kalau aku lihat sedikit ya, kalau dari bentuk sabitnya ini unik sih, karena bagian bilahnya itu kayak semacam cakar yang melengkung gitu loh. Kalau misalnya nonton Jurassic Park gitu ya, ini kayak cakarnya Velociraptor yang melengkung gitu loh, mirip ini jadi bilang sih. Dan bagian pangkalnya, pangkal tempat si bilahnya ini nancep ini kalau aku lihat sekilas ya, saja itu mirip. Ini kalau mungkin ada di sini yang nonton anime Fate Grand Order Babylonia, nah itu bagian pangkalnya itu mirip banget sama senjatanya salah satu karakter servernya ada di anime itu, yaitu si Quetzalcoatl. Tapi kan dia kan pakai senjata pedang yang notabene bentuknya kayak segi 6 gitu kan. Nah ini bentuknya kayak mirip gitu kayak pedangnya si Quetzalcoatl, cuma bedanya kalau si Quetzalcoatl kan bagian tepiannya itu ada gerigi-geriginya kan, kalau ini enggak. Dan ini beda juga beda, kalau si Quetzalcoatl kan pedang, kalau ini sabit ya. Ini cuma sekedar mirip aja sih, jadi kayak ini kok mirip ke arah sana nih, kalau lihat sekilas kayak mirip gitu ke arah sana. Tapi kalau dari segi formnya ternyata aku baru nggak loh kalau kamera Dorado ini kayak recycle dari banyak sekali karakter dari
dari seri kamera yang sudah ada ya, kayak interswitch-nya itu dari interswitch-nya ini Darking ya, Raja Kegelapan ya, ya bisa ya Gigis bisa, Jeruman bisa, Carrier bisa, tapi kayaknya lebih ke Jeruman sih. Interswitch-nya kayak interswitch-nya sih Darking Jeruman kalau aku lihat sekilas. Terus bagian clocknya yang di pinggangnya itu kalau aku lihat sih ngambil dari ini ya, ngambil dari kamera dari Evil Black Hole kalau nggak salah sih, ngambil dari Evil Black Hole. Nah bagian depannya karena baru punya dia soalnya. Terus ini yang bagian dari armor dadanya itu ini juga ngambil dari build sih, lebih tepatnya dari ini, dari armor badannya ya, yaitu dari kamera dari Grace Perfect Kingdom kalau nggak salah. Karena dari bagian sayap di banyak kelihatan jelas banget sih itu punyanya Grace Perfect Kingdom. Cuma ya nggak ada perbedaannya terlalu berarti sih, kayaknya masih bisa diwarna ulang aja karena dari segi detailnya masih sama kayak armornya Grace Perfect Kingdom. Cuma ya kamera dia jelek, keren karena memang dari pada dasarnya memang formnya Grace Perfect Kingdom itu udah keren. Jadi kalau dikasih perwarnanya pas ya tetap bagus-bagus aja kalau menurutku pribadi. Dan ini juga penambahannya cuma satu sih ya, penambahan 3 bulan besar di bagian armor dada tengahnya. Yang ini kan menggambarkan yaitu adalah bagian mata dari si Raja Kegelapan itu sendiri. Jadi ya memang sepertinya menjelaskan kalau si kamera Dorado ini memang source kekuatannya itu ya memang dari Raja Kegelapannya langsung. Jadi ya mungkin bisa dibilang kalau kamera Dorado ini bener-bener kuat banget sih. Ya nama juga antagonis utama lah ya. Namanya kan juga kan di sini yang jadi radanya kan si Gurion. Dan kalau soal helmetnya juga ini udah mulai ada detail lebih lagi dari bentuk helmetnya yang memang yang kemarin aku bilang mirip Black Lord-nya Bima X itu loh. Dan ini memang bagian tanduknya makin bener-bener mempertegas kalimatku kemarin sih. tapi tetap keren sih, bukan berarti jelek, tapi keren ini gitu bikin nama keren karena memang ya beginilah kayak sosok dari kayak sama kayak mirip bagian kepalanya dari Raja Kegelapan yang ada di buku bergambarnya si Rine itu loh. Nah ini kayak mirip-mirip kayak sana tapi kayak lebih dibuat lebih kayak ala Kamen Rider lah kalau boleh dibilang. Dan tetap keren karena memang kesannya dia sebagai Rider antagonis makin kerasa di sini. Dan ini dan juga akhirnya di sini dibayangkan lagi detail dari dari beltnya si Kamera Dorado yang ternyata benar sesuai rumor kalau dia pakai belt yang karena adalah redesign dari si Dread Driver. Di sini kalau dari segi bagian tengahnya itu sih mirip-mirip sama yang di rumor kemarin ya, katanya bagian tengahnya itu ada kayak mata tiga bulatan yang jadi matanya Raja Kegelapan. Terus di bagian kanan ya kalau dipakai di sini itu di sebelah kanan itu ada kayak ornamen semacam bentuknya kayak dadu emas yang sering dibawa sama si Gurion. Dan di sini memang penampilannya sesuai dengan yang ada di rumor. Tapi kalau aku lihat lagi kayaknya sih beltnya si Kamera Dorado ini nggak ada tuasnya deh, tuas yang dibuka kayak yang gimmicknya kayak Gamer Drivernya X itu loh, kayaknya nggak ada sih di sini. Karena aku penasaran ini Kamera Dorado ini gimmick beltnya kayak gimana, gimmick dari beltnya bakal kayak gimana untuk pas dia pertama kali berubah jadi Kamera Dorado ini nantinya itu, aku makanya penasaran. Nah ini coba detail dari gambarnya doang, tapi kayak gimmicknya kan kurang begitu diperjelas kayak gimana, apalagi kayak gimmick beltnya bakal kayak gimana belum ada di sini. Jadi ya mungkin bakal ada nanti ya pas movie udah kaya kali ya mungkin. Ya karena untuk Kamera Dorado-nya itu aja, dan langsung lanjut sedikit ke ini langsung lanjut lagi ke bagiannya si Kamen Rider Gajah Daybreak. Di sini ada muncul juga detail lebih lanjut dari form baru yaitu si Gajah Shining Daybreak. Ya apa sih aku kemarin nyebutnya Shining Gajah Daybreak ya, apapun itu gak masalah lah ya. Terus juga cuma tukar sedikit aja namanya juga gak terlalu pengaruh, tapi ya mending aku sebut aja ini ya, aku sebut saja Gajah Shining Daybreak ya biar daripada jadi tepat ntar. Dan kalau aku dari segi formnya tetap pendapatku tetap sama, ini keren banget menurutku dari segi desain formnya. Dan akhirnya aku juga bisa ada lagi lebih lanjut detail lebihnya di bagian belakangnya. Yang terakhir ini belakangnya agak unik sih karena ada bagian kayak bulanan gede yang jadi penahan buat jubahnya ya. Dan dia juga jubahnya aku kira pakai jubah Rengoku kayak biasanya, karena enggak, jubahnya beda lagi di sini. Dan tiba-tiba kayak detail jubahnya ngikuti pola warna dari foamnya sendiri ya, yang notabene ada ungu gradasi ke orange. Ini keren sih menurutku karena memang notabene warnanya senada sama foamnya.
Ya meskipun ya kalau bisa dibilang pasti gacha DB pakai jubah Rengokunya juga gak jelek sih, malah keren menurutku. Ya meskipun lucu aja sih karena waduh ini kenapa kalau tiba-tiba pakai jubahnya Rengoku di sini. Tapi ini keren sih, dan bagian bulatannya ini juga unik sih karena bagian bulatan di punggungnya itu kayak ngingetin aku sedikit kayak ini apa ke bagian bagian bulatan di punggungnya ini formnya Kamarada Paradox. Mirip sih, mirip dikit dong, tapi ya sepertinya bukan ambil dari sana sih, cuma kebetulan aja bentuknya mirip. Nah kalau punyanya formnya Kamarada Paradox bisa dibilang kan formnya apa bagian bulatnya lebih bervolume dan gede banget kan. Di sini kayaknya cuma sedang nempel gitu doang dan kayaknya nggak setebal bulatan di punggungnya Kamarada Paradox. Ini lebih kecil soalnya kalau aku lihat di sini. Dan di sini juga di belakang lagi bagian dari visornya ya. Yang ternyata aku kira visornya berubah, bagian kepalanya kayak berubah, ternyata enggak loh. Bagian kepalanya tetap sama kayak gacha DB pada yang biasa. Cuma di sini ketambahan kayak semacam goggle ya, namanya goggle atau topeng yang bentuknya kayak arah panah ke bawah gitu. Jadi kayak gimana ya? Ini aku lihat sekilas ya. Kalau aku lihat sekilas aja ini mirip, kayak konsepnya agak-agak mirip sama ini. Sama kalau mungkin ada yang nonton ini ya, nonton Gurren Lagann. Nah ini bagian kayak karena kacamatanya si gacha Daybreak ini mirip sama kacamatanya Simon, tapi Simonnya versi dewasa ya, Simonnya versi dewasa di Gurren Lagann itu kan juga bagian kacamatanya kan nutupi mukanya dia kan ya, apa yang tapi kalau Simon kan bentuknya bintang kan ya, kalau si Simon kan bentuknya kan bintang kacamatanya. Kalau si gacha Senin Daybreak ini lebih ke kayak arah panah ke bawah, tapi ya secara konsep kayak entah kenapa ngingetin aku ke sana sih, karena ya emang kebetulan aja kayak cocok logi doang ini, tapi unik sih kayak mirip ke situ kayak sama kayak jadi dia kayak pakai kacamata ala Simon di Gurren Lagann gitu kalau aku lihat sedikit lah ya. Dan oke lanjut lagi ke dari segi bentuk armor badannya sih gak ada komplain lah ya. Ini unik sih karena memang bagian armornya tetap sama kayak gacha Daybreak-nya biasa, cuma bagian badannya kan berubah. Ini mirip-mirip ini deh kalau di seri yang sebelumnya itu kayak Kamen Rider Calibur yang pas dia dari transisi dari Jago Dragon ke Jao Dragon kan juga yang berubah cuma armor tangan, armor badan sama helmnya doang kan. Nah di sini juga kayak gitu, jadi kayak kesannya kayak ganti form tapi nggak sepenuhnya wujud formnya berubah, hanya beberapa bagian doang yang berubah ke wujud baru, tapi bagian lain tetap sama. Tapi ini tetap unik sih karena memang kesannya kayak ya ini kayak simple gitu sih, ada rasa simpelnya tapi tetap terkesan gagah gitu kalau dari segi desainnya si gacha Senin Daybreak ini kalau menurutku pribadi loh ya. Dan oke lanjut lagi ke bagian terakhir ya, ini mungkin bagian terakhir dari video ini yaitu soal kartunya. Akhirnya di sini di review juga kartu yang bakal dipakai sama si duo gacha ini. Pertama kalau dari Miracle Gacha dulu ya, pertama kalau soal Hoppa 101 udah dijelaskan sebelumnya lah ya kayak gimana, jadi nggak perlu aku jelasin lebih detail lagi ya, orang juga masih tetap sama kan kayak yang aku bahas di toko update sebelumnya itu. Lalu di sini ada lagi soal ini apa, soal Gigaliner. Akhirnya wujud kartunya Gigaliner ditampilkan di sini dan ya ala Steamliner tapi kayak sedikit diimprove lagi sih kalau menurutku dari segi bentuknya. Dan ini juga akhirnya wujud kartu dari Kamen Rider Gacha Senin Daybreak di reveal di sini, yaitu namanya kalau saya Shining Hoppa One sama Shining Steamliner ya. Ada Shining Hoppa kayak Zero One aja kayak nama formnya Zero One, ini Shining Hoppa. Dan di sini ya kalau dari segi bentuknya nggak ada perbedaan lah ya antara apa namanya, bisa dibilang kayak Hoppa One biasa sama Steamliner biasa, tapi di sini ya karena ini versinya si Gacha Daybreak ya mungkin namanya beda, yaitu siapa namanya Daybreak Hoppa One sama Daybreak Steamliner itu loh. Nah di sini mirip sebenarnya bentuknya sama si Daybreak Hoppa One sama Daybreak Steamliner yang biasa, cuma ada tambahan berupa visor yang bentuknya kayak anak panah itu. Jadi kayak ya ini kayak yang ada di kepalanya si Shining Gacha Daybreak itu loh. Jadi kayak ya ini yang aku bilang kayak ala Simon di Gurren Lagann itu loh. Cuma ketambahan itu doang sih, dan artnya juga menurutku sih keren sih. Cuma wow, ini kalau kategorinya ya kartunya juga ini kategorinya X kalau nggak salah ya levelnya ini. Ya 4 kartu ini mulai dari Hoppa 101, Gigaliner, Shining Hoppa One sama Shining Steamliner semuanya levelnya X di sini. Dan dari segi bentuk, dari segi artworknya keren sih emang nih kartu 2 ini.
Tapi ya sayangnya ini itemnya bakal dibundle sama ini DVD dan Blu-ray-nya nanti pas DVD sama Blu-ray-nya movie-nya ya, atau mungkin pas campaign waktu nonton di Jepangnya langsung, nggak tahu sih, aku lupa. Soalnya kan nanti kan bakal ada bundle dari 5 dapat campaignnya nanti kan ada bundle 5 chemical kan. 4-nya nih kayaknya 4 ya ini si Hopa One on One, Gigan Liner, Shining Hopa One sama Shining Steamliner. Yang satu kartu ini yang narabanya masih disembunyiin ini, masih disembunyiin sih kayaknya sih ya, kayaknya itu adalah kartunya si ini, kalau berdasarkan prediksi aja ya, dari asal-asalan aja sih, katanya kemungkinan ini adalah Redo Chemical-nya si Kamaya tergabung, katanya lo ya, katanya. Tapi ya mungkin cuma gitu aja, kayak ini juga gak ada bahasan yang bisa aku simpulin di sini, ya cuma sekedar ya detail tambahan aja soal kemarin yang udah kan. Aku kemarin cuma sekedar first impression dari gambar yang bener-bener singkat banget dari cuplikan trailernya doang kan. Dan sini ada gambar detail, ya udah sekali aja aku bablas di sini. Ya menurutku biar lebih biar bahasanya kemarin lebih sempurna aja lah ya. Jadi lah mungkin sekian dulu video kali ini. Ini ada satu lagi bahasan yang mau aku buat soalnya, dan ini memang bahasa yang benar-benar menggemparkan banget. Jadi aku mau simpan dulu buat katakanlah ya buat konten berikutnya. Ini tetap konten itu update tapi bakal beda lagi. Jadi ya tunggu aja dulu. Aku usahain buat bikin videonya. Jadi ya oke. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan videoku kali ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dan membahasku di channel ini. Dan seperti biasa kirim kritik dan saran kalian kalau komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadik 41.